Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat beriman? Kembali lagi di Hidayah Islam. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Mudah-mudahan kita yang telah menekan tombol subscribe diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan apapun yang kita inginkan dapat terkabul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Catatan sejarah mengungkapkan pertemuan Sulaiman dengan Ratu Saba berdasarkan penelitian yang dilakukan di negeri tua Sabah di Yaman Selatan. Penelitian yang dilakukan terhadap reruntuhan mengungkapkan bahwa seorang ratu yang pernah berada di kawasan ini hidup antara 1000 hingga 950 sebelum Masehi dan melakukan perjalanan ke utara ke Yerusalem. Menurut sebagian riwayat, Saba adalah julukan yang diberikan kepada raja-raja yang memerintah di Yaman Selatan. Berdasarkan keterangan Al-Quran ataupun kisah-kisah yang terdapat dalam versi Yahudi dan Nasrani, Sulaiman atau Solomon memiliki kerajaan yang sangat istimewa. Kerajaannya dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi yang sangat maju di masanya. Di istananya terdapat berbagai karya seni dan benda-benda berharga yang mengesankan bagi semua yang menyaksikannya. Pintu gerbang istana terbuat dari gelas. Penyebutan Al-Quran yang mengenai Ratu Bilqis yang menyingkapkan pakaiannya karena mengira hal itu adalah air, dan ternyata kaca menunjukkan hal itu. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan nama Solomon Temple, istana atau kuil Sulaiman dalam literahul bangsa Yahudi. Saat ini keberadaan istana Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan Wailing Wall atau tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 4-7. Dalam hikayat lain, disebutkan bahwa istana Sulaiman menempati area yang sangat luas dan megah. Konon, pintu istana terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Lantainya terbuat dari kaca dan emas. Warna bangunannya berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Dalam versi Yahudi, disebutkan bahwa warna biru mewakili langit, sedangkan merah mewakili bumi. Ungu, kombinasi dua warna, merupakan pertemuan dari langit dan bumi. Selain istana Sulaiman, konon di lingkungan istana terdapat bangunan lainnya, seperti gapura yang terletak di sebelah barat daya. Istana Ratu Bilqis dan istana Sulaiman memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Selain itu, ada pula ruangan pengadilan, tempat tinggal para rahib, pintu masuk ke kuil, lapangan atau alun-alun, dan lain sebagainya. The Dome of Rock. Ada versi menarik mengenai keberadaan istana Sulaiman. Konon, salah satu kekerasan sikap Yahudi untuk merebut Palestina dan menghancurkan Al-Aqsa disebabkan oleh keberadaan istana Sulaiman tersebut. Menurut versi Yahudi, kuil Sulaiman merupakan lambang kekuatan sehingga sangat berguna dalam situasi terkini di dunia internasional. Mereka meyakini bahwa pondasi kuil Sulaiman berada di Masjid Al-Aqsa. Namun, karena sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun kembali. Mengapa Yahudi ngotot ingin menghancurkan Al-Aqsa? Konon, bukan Al-Aqsa yang dijadikan persoalan, melainkan simbol dari kuil Sulaiman itu sebelumnya. Satu-satunya tempat yang bagus untuk membangun kuil itu terletak di Bukit Zaitun, di antara Masjid Al-Aqsa dan The Dome of Rock. Di tempat ini, pemandangannya sangat bagus. Pembangunan kuil itu dianggap sangat penting oleh pihak Yahudi, terutama pengakuan atas bangsa Yahudi. Konon, kuil Sulaiman terletak di sebelah selatan Dome of the Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Wahid dari dinasti Umayyah. Tempat ini pernah dipakai salat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ia kemudian meletakkan sebuah batu
Lalu dibangun kubah yang kemudian dikenal dengan nama The Dome of Rock di atas batu itu oleh Abdul Malik. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.